Karena itu sore ini kita ingin berdiskusi bersama-sama. Saya ingin mengundang narasumber-narasumber kita yang kalau saya boleh bilang bukan hanya hebat, tetapi pelopor. Di Open Government ini kita mencari apa yang disebut dengan champion. Orang-orang, pemimpin-pemimpin masyarakat sipil maupun pemerintah yang mau berjalan extra miles. Jalan sedikit lebih jauh. Untuk siapa? Untuk warganya, untuk publiknya. Pertama saya ingin mengundang Bapak Doni Ahmad Munir, Bapak Bupati Sumedang. Pak Doni, saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, Pak Doni Ahmad Munir adalah Bapak Bupati Sumedang. Silakan Pak Doni. Di sebelah saya, ya. Bagaimana kalau nggak usah pakai musik? Karena saya mau mengenalkan pembicara, ya. Pak Doni ini, Bapak Ibu sekalian, punya banyak inovasi di daerahnya. Bagaimana beliau melayani rakyatnya. Nanti kita dengar ceritanya, bukan saya yang cerita, Pak Doni. Tadi Ibu Diah menyampaikan SPBE ya Pak ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satunya. Tapi juga khususnya untuk layanan publik. Nah, bagaimana Pak di Sumedang yang di tingkat nasional digagas itu, ketika sampai ke daerah, prakteknya gimana Pak? Gimana Pak? Silakan Pak Bupati. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Sumedang dikenal sebagai kota pusat ilmu pengetahuan. Maksudnya banyak tahunya Pak. Dan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sangat open, yang sangat terbuka. Bahkan di antara warganya tidak ada rahasia. Karena semuanya serba tahu. Jadi semuanya serba tahu, jadi sangat terbuka. Baik, saya ingin memulai, saya kebetulan dilantik September 2018 jadi bupati. Awal yang kami lakukan adalah konsolidasi birokrasi. Saya masih ingat sebuah nilai yang saya sampaikan pada seluruh ASN di apel tersebut. Apabila kita selaku ASN mempermudah urusan rakyat, Allah, Tuhan akan mempermudah urusan hidup kita. Yang kedua, apabila kita selaku ASN mengatasi kesulitan rakyat, Tuhan akan mengatasi kesulitan hidup kita. Untuk itulah bagaimana cara mempraktekannya atau konsepnya. Dua hal yang pertama kami lakukan, karena dari perspektif budaya, Sumedang ini bekas kerajaan. Dia menganut patron and klien. Jadi kalau patronnya bagus, insya Allah kliennya akan ikut. Berarti yang pertama kami lakukan adalah bureaucratic reform, reformasi birokrasi. Jadi pemimpinnya, pemerintahnya direformasi supaya jadi role model, jadi panutan, jadi contoh. Yang kedua adalah menetapkan kebijakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena dengan SPBE ini akan mempercepat, mempermudah mendapatkan data yang real time dan akurat, akan mempermudah, mempercepat untuk mengambil keputusan, akan mempermudah, mempercepat, memberikan pelayanan. Itu yang kami lakukan. Jadi reformasi birokrasi, yang kedua kebijakan SPBE. Contoh dengan reformasi birokrasi, kami merubah budaya ASN dari comfort zone ke competitive zone. Comfort ke kompetitif. Dari manual ke digital. Dari dilayani ke melayani. Kami rubah itu. Dan partisipasi akan terjadi ketika ada trust dari publik. Bagaimana publik akan ada trust pada pemerintah? Berarti pemerintahnya harus terbuka. Harus menjadi contoh. Harus menjadi panutan. Inilah yang pertama kali kami lakukan. Bisa slide aja satu yang di awal. Sehingga dengan cara ini kami ada lompatan-lompatan capaian kinerja makro kami. Awalnya kapasitas birokrasi pemerintahan kami rendah. Tingkat
kesejahteraannya rendah, alhamdulillah selama 4 tahun semakin membaik. Sakip kami dulu itu sakipnya, akun terbatas kinerjanya 2018 nilainya 48. 48. C, ranking ke-27 di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Dan sekarang sakipnya bisa dilihat kita sudah di BB sekarang. Boleh minta tolong satu slide Share saja aja. pertama dari Pak Bupati ditampilkan. Slide Yang kedua SPBE kami. Nah ini. Wah, ini. SPBE kami dari 2,48 sekarang tahun ini sudah rilis oleh Pan RB Pak ya. Menjadi 3,84 nomor 1 di Indonesia untuk kategori daerah. Jadi, kemudian sistem merit kami pun dari rendah dari 207 sekarang ke 328. Wow. Jadi kami sudah nggak lagi open bidding, nggak ada lagi apa kolusi sebagainya. Karena saya hanya memilih dari 9 box aja. Jadi sekarang butuh eselon 2, 5, lihat di 9 box 9 ada berapa orang, Ya. ngambil dari sana. Dan untuk menuju 9 box mungkin semuanya sudah paham. Kalau kami ada 16 kriteria. Ada penugasan, penilaian 310 derajat dan sebagainya. Jadi ini akan mengurangi KKN dan sebagainya. Semuanya terbuka, di antara ASN saling berkompetisi. Jadi kalau saya membuat kebijakan yang salah, pasti sudah ketahuan. Sama seperti tadi Pak Gatot, saya ingin bertanya. Dari dalam penerimanya gimana Pak? Waktu Pak Bupati mengusulkan ini kan sudah biasa nyaman ya Pak ya? Iya, Terus betul. Pak Bupati mengubah itu gimana Pak? Ya. Awal-awal memang banyak resistensinya. Mohon maaf ya kalau saya menyatakan yang paling awal resisten dari ASN yang sudah pada tua. Gitu. Bahkan mereka punya grup sendiri. Punya grup sendiri. Yang tugasnya mengkritisi bupati. Ya tentu gini ya. September dilantik. Ya. Oktober saya buat sebuah kebijakan akte KTP KK gratis. Masyarakat hanya ngasih berkas sekali pulang ke rumah. Nanti akte KTP KK-nya diantar oleh kantor pos ke rumahnya. Tanpa ada pertemuan antara pemohon dengan pemberi pelayanan. Itu kan dengan cara itu biasanya ada sesuatu jadi tidak ada. Biasanya sekitar di Sduk Capil banyak tim McLaren-nya, maklarnya. Tim McLaren ya. McLaren. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu resisten dari internal Sduk Capil. Tapi saya turun konsolidasi, saya kumpulkan. Kalau mau ikut ayo, enggak keluar barisan. Tapi saya fair, karena Anda tingkat kinerjanya kita tambah tukinnya. Grade-nya naik, tapi dengan cara yang halal. Tapi sekarang sudah tidak lagi dengan itu, sekarang dengan aplikasi. Di orang Sumedang sekarang kalau membuat akte KTP KK tinggal buka aplikasi Sila Sidakep, sistem layanan kependudukan, input di sana, nanti akte KK-nya keluar PDF-nya langsung. Nggak usah pergi lagi ke tempat pelayanan. Kecuali KTP ya, karena elektronik dikirim lewat kantor pos. Seperti itu. Kita ada pelayanan WA Kepo, WhatsApp, kebutuhan informasi dan pelayanan online. Jadi layanan digital untuk bahasa Sumedang ada di sana semuanya, bisa masuk. Kenapa lewat WA? Karena follow the people. Kan kalau URL kan lama gitu ya. Kalau lewat WA kan mudah. Jadi contoh misalnya, orang Sumedang kerja di Jakarta, oleh perusahaannya diminta surat keterangan domisili dari desa. Orang Sumedang nggak usah pulang ke yang tinggal di Jakarta, nggak usah pulang ke Sumedang. Buka WA Kepo, klik simpati, klik nomor 9 layanan digital. Ibu bisa buka sekarang juga. Pilih domisili, masukkan nick-nya, nanti PDF-nya keluar. Jadi menghemat waktu, menghemat biaya, dan untuk SDGs, nggak ada lagi emisi karbon yang keluar. Terima kasih. Nah ini contoh-contohnya, ini nomornya silakan Ibu Bapak. Ini 0811 220 220. Layanan izin, ini sebagai gerbangnya, gateway-nya. Masuk sini semua portal ada, layanan langsung di sana. Untuk izin, untuk
kebutuhan dasar, semuanya di sini. Jadi 0811 220 220. Jadi semuanya bisa melihat termasuk untuk izin cetak mandiri, untuk buat KTP, termasuk untuk e-office desa stunting, kemudian kemiskinan, sebagainya ada di sini semua. Dan di Sumedang kebetulan kadesnya semua sudah tanda tangan elektronik. Kadesnya. Jadi sudah ada e-office desa, jadi saya meyakini dengan SPB ini akan mempermudah, mempercepat urusan masyarakat. Dan kami pun punya open data tentang data desa Sumedang ini terbuka untuk masyarakat. Terima kasih Pak. Jadi bukan hanya tahu tapi benar-benar tahu ya Pak ya. Bapak Ibu, para pembicara, jadi beberapa pertanyaan saya ingin sekarang kalau boleh saya minta mungkin pertama Pak Bupati dulu, kemudian lalu Pak Gatot, lalu Pak Yanuar dan nanti gongnya Mbak Titi. Beberapa pertanyaan untuk saya ulangi. Menjawabnya bebas yang mana mau dijawab. Satu, bagaimana menghadapi atau menangani gap dalam hal akses. Dua-duanya tadi cerita ya, tentang akses. Nggak semua punya internet, nggak semua terhubung. Gimana caranya menangani itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana tadi Pak Sekjen menyampaikan, bagaimana yang lain itu diajak. Maju nggak maju sendirian, berhasil nggak sendirian itu Pak ya, tapi yang lain diajak. Nah, saya itu percaya Pak sebenarnya Pak, bahwa tidak hanya hal buruk Pak, tapi justru hal baik itu juga menular. Nah, bagaimana selama ini menularkan Pak ke teman-teman? Baik, misalnya Pak Gatot menularkan lintas KL, Pak Doni di lintas teman-teman di sesama bupati misalnya. Itu yang kedua, bagaimana tadi mengajak yang lain terlibat. Ketiga, tadi dari Pak Pri tadi, mindset. Ini baik di pemerintahan maupun masyarakat sipil ya, dua-duanya. Karena ini masyarakat sipil juga perlu melihat gimana cara berinteraksi dengan pemerintah dan sebaliknya bagaimana pemerintah masyarakat sipil itu. Saya kira tiga itu, ditambah cerita tadi bahwa memang saya kira Bapak Ibu teman-teman kita makin mendengar dan makin menyadari bahwa ujungnya itu memang layanan publik kok ya. Nah, silakan Pak Bupati, lalu Pak Gatot, lalu Pak Yanuar dan Mbak Titi. Silakan. Terima kasih. Pertama untuk akses, kebetulan di Sumedang sudah seluruh desa, 270 desa dapat akses pakai fiber optik. Udah semuanya. Dan ya semua desa. Yes. Dari mana? Dari mana lokasinya? Kita dibantu Telkomsel dan Fiber dan Icon Plus. Dua-duanya supaya bersaing. Telkomsel di mana bagiannya, Icon Plus di mana. Jadi kalau setiap desa sudah dapat, cuma satu desa kan ada juga dusun yang blank spotnya, itu tinggal nyari di desa itu yang dapat. Jadi memang kondisi kami alhamdulillah seperti itu, karena selama ini kan orang berpikir teknologi itu mahal gitu. Dan teknologi bukan hanya sekedar teknologi, tapi ada people dan governance di sana yang harus diperhatikan dan bisa gotong royong, bisa mobilisasi menggunakan kolaborasi dengan pentahelix. Contoh misalnya, kami ini berkaitan dengan membuat aplikasi misalnya. Aplikasi ini tidak ada yang kami menggunakan vendor. Semuanya yang develop adalah ASN kami. Kami punya 33 programmer kerjasama dengan perguruan tinggi, mereka membuat aplikasi. Kalau pakai vendor kan mahal, nanti dikunci, nanti bayar lagi. Nah makanya karena yang buat kami, termasuk aplikasi yang stunting Pak, sekarang lagi di custom oleh Kemenkes, akan disebarkan ke kabupaten kota. Kita bisa memonitor by name, by address, by pengukuran setiap balita. Itu pun Pak kami, yang membuat aplikasi kami, bagaimana menangani stunting dan bisa memanfaatkan menggunakan aplikasi. Dikasih handphone semuanya satu. 1.704 posyandu. Smartphone. Dari mana smartphone-nya? Kami dapat bantuan dari CSR Telkomsel. 3 miliar. Jadi, karena visi kami Sumedang Simpati, Telkomsel ada produknya Simpati, dinyambung. Jadi persembahan dari Telkomsel.
Ini benar rezeki anak soleh lah Pak. Nah jadi ini kami di pelop kami alatnya ya dibantu. Jadi gotong royong, mobilisasi, orkestrasi ada di sana. Jadi tidak berpandangan mahal. Makanya yang mau itu kami berikan aplikasinya gratis Pak. Yang ke Sumedang hanya 3 syaratnya. Pertama harus nginep di Sumedang. Kedua harus makan di restoran Sumedang. Jadi kami nggak ngasih makan kalau yang datang dari kabupaten kota Pak. Yang ketiga harus belanja UMKM dan wisata di Sumedang itu aja. Pulangnya bawa aplikasi. Gratis. Berbagai aplikasi yang kami bangun, kami berikan termasuk tadi untuk mengajak yang lain. Hari ini pun tadi pagi saya kebetulan menerima 4 kabupaten kota sebelum ke sini. Jadi tadi pagi Pak Sekjen saya menerima Bupati Humbang Hasundutan, kemudian Kabupaten Bogor, Kaur Bengkulu, dan Gunung Kidul. Nah jadi di slide yang selanjutnya ini sudah berapa kabupaten kota yang datang. Next di slide sebelah ini. Nah ini Pak, sudah ada 41 kabupaten kota, 30 lembaga. Ya ini udah replikasi. Jadi yang Bapak tadi sampaikan, kami sudah lakukan. Bahkan untuk SPBE kami punya Indonesia Digital Services Living Lab. Jadi kalau mau meningkat SPBE-nya, ikut ke platform itu, platform digital saling berbagi, nanti di-overlay. Antara Kabupaten Sumedang dengan yang lain, apa kelebihan kekurangannya tinggal niru di sana. Jadi akhirnya SPBE-nya akan semakin meningkat. Nah, yang kedua, cara merubah mindset-nya, ya ini mungkin yang paling mendasar. Kami ini kalau melakukan pelatihan itu pasti memenuhi 4 hal. Pertama, karakter building-nya. Itu senantiasa yang kami utamakan. Kedua, capacity building. Ketiganya, coaching dan mentoring. Itu senantiasa siklusnya kami pakai. Contoh untuk karakter building, kami setiap bulan ada reform corner. Jadi saya dilantik September, bulan kemudian saya undang Prof. Renal Kasali. Undang Rektor IPB, undang, jadi tiap bulan Helmi Yahya. Kemarin Prof. Ed, siapa tuh? Yang tokoh otonomi daerah itu, bulan Januari itu, Ed Cahyono, Prof. Eko, Prasojo. Di kami undang itu terus, supaya ada kebauran terus, ada pencerahan terus dari setiap tokoh. Ini bagian dari merubah mindset, jadi ada continuous improvement untuk ASN kami itu diantaranya ikhtiar, walaupun memang mungkin ada cara yang lebih bagus dari itu. Bagaimana mempertahankannya Pak? Yang kami lakukan tentunya menggunakan pendekatan sistem. Kami bentuk regulasi yang bisa menguatkan itu. Siapapun penggantinya, regulasinya tetap ada. Dan terakhir yang berkaitan dengan penyebar luasan, kebetulan kami itu kalau dapat tamu itu tamu atas rekomendasi Pan RB. Jadi Pan RB merekomendasikan datang ke Sumedang, mereka datang. Jadi betul Pak, kolaborasi dengan kementerian juga dari Kemendagri dan sebagainya. Ya dengan senang hati kami menerima itu. Terima kasih Pak Bupati. Pak Gatot.